Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin. Di sini saya akan mereview dari materi etika profesi tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan terhadap Program Komputer. Adapun pengertian hak cipta itu sendiri yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil perulangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta ini juga disebut sebagai hak untuk menyalin suatu ciptaan. Dan juga hak cipta ini juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah suatu ciptaan, dan biasanya hak cipta ini memiliki masa berlaku tertentu. Di sini ada pun fungsi dan sifat hak cipta. Yang pertama yaitu fungsi dan sifat hak cipta terdapat berlalih seperti halnya sebuah warisan. Jadi hak cipta setelah penciptanya meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli warisnya atau menjadi milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh dengan cara melawan hukum. Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Biasanya ciptaan yang penciptanya tidak diketahui itu merupakan milik negara. Jenisnya ciptaan yang dilindungi. Jenis ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang ini dalam bidang ilmu pengetahuan terdapat buku program komputer, dan di bidang seni dan sastra ini terdapat lagu atau musik atau tari, koreografi, wayang, dan lainnya. Terdapat beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu yang pertama penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruh atau sebagian semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atau atas karya arsitekturnya, seperti ciptaan bangunan dan semacamnya. Adapun masa berlaku hak cipta, di sini masa berlaku hak cipta biasanya ciptaan buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain. Biasanya itu pada masa berlakunya yaitu 50 tahun dihitung setelah penciptanya meninggal. Kemudian hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi atau fotografi, database juga berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Terdapat beberapa pasal dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang berhubungan dengan perlindungan terhadap program komputer. Yang pertama, pasal 1 ayat 8 tentang definisi dari program komputer. Yang kedua, pasal 2 ayat 2 tentang pemegang hak cipta atas program komputer. Pendaftaran hak cipta ketika suatu ciptaan telah lahir, maka ciptaan tersebut otomatis melekat pada penciptanya. Jadi perlukah kita mendaftarkan hak cipta pada Direktorat Jenderal Hak Cipta yang berkaitan dengan program perangkat lunak komputer? Apabila program komputer dibuat dengan tujuan komersial serta proaktif dengan target pasal, maka kita wajib mendaftarkan program yang kita buat tersebut untuk mencegah terjadinya pembajakan program kita tersebut. Apabila telah terlanjur terjadinya pembajakan, maka sertifikasi yang telah kita buat itu bisa menjadi bukti kepemilikan. Adapun jenis-jenis pendaftaran hak cipta dalam undang-undang tentang tata cara pemberian lisensi pengamatan, yang diantaranya yaitu program komputer. Yang pertama yaitu Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran hak cipta dan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Yang kedua, daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Yang ketiga yaitu setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari daftar umum ciptaan tersebut dengan dikenai biaya. Yang keempat yaitu ketentuan tentang pendaftaran sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Adapun pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang sering terjadi pada bentuk pembajakan perangkat lunak seperti memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. Yang kedua yaitu softlifting, yaitu apabila lisensi dipakai melebihi penggunaan. Yang ketiga, penjualan CD-ROM ilegal.
Adapun upaya-upaya apa saja untuk mengatasi pelanggaran hak cipta? Yang pertama yaitu dengan cara kita untuk harus menghargai hasil karya orang lain. Karena kita tidak tahu seberapa usaha seorang pencipta menuangkan ide-ide yang ada dalam pikirannya untuk membentuk sebuah karya. Juga dibuat undang-undang untuk oleh pemerintah tentang hak cipta agar lebih tegas lagi sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran. Dan kita juga bisa melapor pelanggar undang-undang ke pihak yang berwenang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.